Halo Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Kris Liman kali ini hadir dengan topik pembahasan tentang asuransi syariah. Karena banyak sekali market syariah ternyata di Indonesia, sehingga saya ingin membawakan topik tentang syariah ini untuk bisa memberikan gambaran tentang apa itu asuransi syariah. Klik like, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Asuransi syariah artinya asuransi tolong-menolong di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana atau dana tabaru yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Karena itu dalam asuransi syariah kita dapat melakukan kebaikan yang bermanfaat secara maksimal untuk orang lain. Nah, iuran tabaru dari setiap peserta akan dikumpulkan dalam pooling dana tabaru yang akan digunakan untuk tolong-menolong di antara para peserta yang mengalami musibah. Dalam asuransi syariah, peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana tabaru dan investasinya yang disebut dengan akad atau kontrak wakalah bil ujrah. Nah, apa kelebihan asuransi syariah? Yang pertama, adil saling menguntungkan bagi seluruh pihak. Yang kedua, universal karena tidak membeda-bedakan agama, keyakinan, ras, suku, dan dapat dimiliki serta dipasarkan oleh semua orang. Yang ketiga, tolong-menolong berbuat baik kepada sesama yang mengalami musibah. Dan mengapa kita memerlukan asuransi syariah? Asuransi syariah dapat membantu kita untuk mempersiapkan hari esok, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi keluarga kita. Kita juga dapat mengurangi resiko keuangan yang mungkin saja terjadi ketika menghadapi resiko sakit, cacat, kecelakaan, atau meninggal. Asuransi syariah juga dibutuhkan untuk memastikan anak-anak, pasangan, dan keluarga kita tetap dapat melanjutkan kehidupan. Lalu apa sih nilai tambah dari asuransi syariah itu? Nasabah berpeluang untuk mendapatkan surplus underwriting dana tabaru yang akan dibagikan setiap tahun. Dan apa itu surplus underwriting? Surplus underwriting merupakan selisih lebih dari total kontribusi peserta ke dalam dana tabaru setelah dikurangi pembayaran santunan atau klaim. Contoh kasus, bila selama tahun 2017 pendapatan dana tabaru yang terkumpul sebesar 10 miliar dan pengeluaran dana tabaru sebesar 6 miliar, maka jumlah surplus underwriting untuk tahun 2017 adalah sebesar 4 miliar. Surplus 4 miliar tersebut akan dibagikan kepada 3 pihak, yaitu 60% kepada seluruh peserta yang berhak secara prorata dan dimasukkan ke dalam dana investasi peserta. 20% akan masuk kembali ke rekening tabaru dan 20% lagi akan diberikan kepada perusahaan selaku pengelola. Syarat peserta yang berhak mendapatkan surplus underwriting adalah usia polis minimal 12 bulan, dan tidak ada klaim sepanjang kalender perhitungan surplus underwriting. Lalu siapa saja yang mengawasi operasional asuransi syariah? Kegiatan operasional perusahaan unit asuransi syariah senantiasa diawasi oleh 2 lembaga berikut untuk menjaga kesesuaian dengan peraturan OJK dan prinsip-prinsip syariah, yaitu 1. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, dan perlindungan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kedua adalah DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang merupakan orang-orang yang direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah atau LKS agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariah. Lalu mengapa kita perlu memilih memasarkan produk asuransi syariah? Karena Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan tersebar hampir merata di seluruh pulau di Indonesia. Potensi untuk melakukan perekrutan dan penjualan sangat besar sehingga peluang untuk sukses mengembangkan bisnis syariah juga besar. Penetrasi pasar asuransi syariah baru sekitar 6% dibandingkan dengan asuransi konvensional. Ini membuktikan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal dan memiliki asuransi syariah. Konsep tolong-menolong yang digunakan pada asuransi syariah sangat sesuai dengan nilai masyarakat Indonesia sehingga lebih mudah diterima dan dipahami. Dan siapa saja anggota Dewan Pengawas Syariah dari Allianz? Berikut adalah nama-namanya. Demikian pembahasan singkat tentang asuransi syariah. Anda dapat memilih produk asuransi ini karena sangat sesuai dengan prinsip rakyat Indonesia, yaitu tolong-menolong. Jika Anda memerlukan produk asuransi syariah, silakan menghubungi Kris Liman di nomor telepon di bawah ini. Saya akan dengan senang hati membantu Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.